Kalau saya sebagai orang tua ya dari Ustadz Ahmad, kalau bicara tentang Ahmad ini banyak hal-hal yang spesial ya. Dia ini mulai dari kecil sampai dia meninggal, dia sangat patuh pada orang tuanya. Dari kecil dia tuh anak yang terjaga dalam artian tuh nggak ada dia berpikir untuk seperti teman-temannya yang lain main ke mana itu misalnya, atau nonton itu nonton ini misalnya kan, atau ke simpang sana duduk sini atau jajan-jajan. Nggak ada dia pernah melakukan hal-hal yang seperti itu sejak dia mulai dari katakanlah SMP ya, karena dia mulai SMP itu SD-nya tamat di Palembang, SMP-nya udah pindah ke Padang sampai dia kuliah di Padang, dan kami masih di Palembang. Tidak pernah terdengar dia itu melakukan sesuatu yang seperti anak-anak muda kebanyakan. Jadi dia itu betul-betul sudah bagus dari kecil. Apakah bagusnya itu karena dia sifatnya atau memang pengaruh lingkungannya atau bagaimana? Karena dia itu sejak kecil memang rajin ibadah segala macam, mengaji, lingkungannya selalu lingkungan baik. Kalau dia waktu masih SMP itu kan dia di SMP Islam, SMP Khairul Ummah. Di situ guru-gurunya memang luar biasa juga, yang punya fitrah-fitrah yang bersih. Waktu dia SMA di Arisala, gurunya juga punya fitrah-fitrah yang bersih, insyaallah. Jadi dia insyaallah dengan lingkungan seperti itu dia terjaga selalu, dan memang dia dari kecil baik lah. Anaknya sangat baik, luar biasa. Ada hobinya yang sangat luar biasa itu yang kami juga kadang-kadang tidak ngerti. Dia itu suka dengan binatang-binatang ya. Dia melihara binatang itu tidak pilih-pilih. Saya kadang-kadang ular pun kadang-kadang pernah dipelihara di rumah. Pelihara ular atau binatang-binatang yang dianggapnya lucu-lucu atau aneh-aneh itu ya, apa tikus atau kayak hamster misalnya. Nah itulah. Jadi kalau kecilnya dia itu memang bagus. Dan satu hal lagi dari anak kami Ahmad ini, terasanya sekali dia itu bagus itu setelah dia tiada. Jadi memang kami menemaninya mendampingi Ustadz Ahmad itu di Jakarta selama 6 bulan itu. Kita lihat ya, kami sebagai orang tua banyak belajar dengan keikhlasan dan kesabarannya dalam mendapati sakitnya itu. Tidak ada satu keluhan pun dari dia itu tentang sakitnya itu. Padahal kita tahu bahwa penyakitnya itu, kalau kita lihat pasien-pasien yang lain itu ya, kita kan berobatnya di Darmais. Kalau kita lihat pasien-pasien Darmais itu luar biasa, yang menahan sakit, yang ini kan sakitnya sama tuh, tumor. Artinya pasti ada rasa sakit yang ditahannya. Sementara kita tidak melihat dia itu mengeluh atau apa. Dia tetap saja tilawah, murajaah. Bahkan dia mengurus kami. Kalau kami puasa Senin Kamis itu, nanti Abi mau buka pakai apa? Dia belinya buka, kan sekarang kan udah beli perbukaan tuh udah mudah sekarang, pakai online aja udah datang aja makanannya. Jadi dia itu, kami banyak belajar lah, kami orang tuanya itu banyak belajar tentang kesabaran ya dengan Ahmad ini, tentang keikhlasan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia itu husnul khotimah ya, dan kami selalu berharap ya, selalu mendoakan supaya anak itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah setelah kepergiannya. Karena memang seperti di Asidiki ini juga banyak sekali ide-ide, karena dia punya pengalaman yang banyak. Dia itu kan orangnya organisatoris ya. Dia sejak dia SMA, kuliah, ya dia tuh suka berorganisasi. Dan organisasi itu bukan organisasi yang seperti anak-anak muda lain. Organisasinya Islami, misalnya LDK, ya kelompok pengajian dan lain-lain itu. Sehingga dia banyak dapat ilmu dari situ. Walaupun dia sendiri sebenarnya waktu kuliahnya itu jurusannya teknik elektro, tetapi dia bisa memberikan pengajian, ceramah dan lain-lain ya, alhamdulillah. Dan kami banyak belajar dari dia. Dan saya sendiri kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, kadang-kadang kontak sama dia. Mat, kalau ini bagaimana Mat? Ini apa hukumnya Mat? Nah, sering bertanya ke anak itu karena dia itu kami anggap lebih banyak ilmunya dibandingkan kami orang tuanya, dan kami diberikan hikmah atau amanah oleh Allah anak-anak yang seperti itu ya Allah, alhamdulillah. Jadi Ahmad ini kami merasakan kehilangan dengan adanya Ahmad ini, walaupun itu sebenarnya tidak perlu merasa kehilangan ya, karena ini kan sudah digariskan oleh Allah bahwa batas itulah Ahmad itu di dunia ini. Nah, Asidiki ini juga berkembang banyak sekali ide-ide Ahmad, mulai dari sejak tahun 2015 sebelum dia tamat kuliah. Dia sudah banyak memberikan ide-ide di sini, dan dia sudah mulai mengabdi di Asidiki ini sejak tahun 2016 kalau tidak salah di Asidiki, dan sudah banyak ide-ide yang dilakukan yang mewarnai ya Asidiki ini, Ahmad dan yang lainnya juga mewarnai. Jadi alhamdulillah kami banyak belajar dengan anak kami Ahmad. Ya, kalau ibu sebagai uminya ya, sebagai uminya Ustadz Ahmad itu memang
tempat kami minta pendapat dalam berdiskusi. Jadi tempat kami minta pendapat dalam bagaimana menurut pendapat Ahmad, dan selama ini alhamdulillah ya, Ahmad itu selalu memberikan masukan-masukan solusi ya, terutama ini baik untuk di masalah di keluarga maupun masalah di sekolah ya, untuk kebersamaan kami gitu. Jadi memang terasa betul bagaimana peran Ustadz Ahmad dalam kehidupan di keluarga baik pun di sekolah gitu, memberikan saran, masukan, kemudian apa jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi gitu kan. Itu amat sangat dominan memberikan masukan gitu. Ustadz Ahmad itu orangnya kreatif ya, sabar, dan belum ada mendengar kalau melihat kita yang lagi emosi atau apa tuh, dia begitu tenang menghadapi semuanya gitu, nggak berkeluh kesah gitu, dan kondisi. Dan dia tuh memang kreatifnya tuh juga apa ya, nggak mau tidak menyerah dengan keadaan, terus berbuat gitu kan, terus berbuat dalam kondisi apapun gitu, selagi dia bisa berkarya dia berkarya. Bahkan waktu terakhir ketika sudah tidak bisa beraktivitas, ketika dibantu gerakannya gitu kan, hanya bisa di tempat tidur atau di kursi roda. Nah itu kan karena tangannya masih bisa digerakkan normal, juga pikiran juga bisa normal, bahkan menulis, masih ingin menyelesaikan kuliah S2-nya. Orang yang tidak mudah menyerah seperti itu ya, ingin bisa, pokoknya apa yang bisa diperbuat. Ustadz Ahmad di mata Ana seperti yang memang sudah sama-sama kita ketahui ya, Ustadz Ahmad itu adalah abang kandung Ana sendiri. Beliau adalah abang panutan, satu-satunya abang yang saya miliki di dunia ini gitu. Dan Ustadz Ahmad itu dari kecil bagi saya selalu saya ikuti kebiasaannya, tindak tanduknya, dan juga bahkan apa yang dia beli, apa yang dia gunakan, bahkan gayanya, sampai sisir rambutnya, semuanya itu Masya Allah saya mengikuti beliau gitu. Dan yang paling saya kagumi adalah beliau walaupun hidup di sekolah-sekolah yang berbeda, ada yang sekolah negeri, tidak semuanya sekolah Islam, kemudian tinggal di lingkungan yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda. Itu Ustadz Ahmad itu alhamdulillah adalah seorang pribadi yang tidak mudah terpengaruh. Beliau tetap seperti diri beliau, memegang teguh jati diri beliau, yang mana ini tentunya juga merupakan didikan dari kedua orang tua kami ya, bagaimana menjaga akhlak, menjaga adab, menjaga tutur kata. Alhamdulillah kami sekeluarga itu selalu diingatkan dan dinasihati ya dengan kedua orang tua kami terkait tentunya tutur kata, akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat dan dengan teman-teman ya. Jadi Ustadz Ahmad itu ya, saya panggilnya Bang Ahmad ya. Bang Ahmad itu betul-betul menjadi teladan bagi saya, panutan saya, dan mobil khusus lagi ketika kuliah ya, di perkuliahan itu beliau sangat menjadi sosok yang inspiratif dalam mengarungi perjuangan dakwah ya, perjuangan dakwah di kampus, dakwah di masyarakat ya. Itu beliau adalah sosok yang sangat semangat, dan saya terinspirasi banyak dari beliau, dan juga ya semangat saya sekarang, dan juga apa yang saya lakukan sekarang di jalan dakwah, tentunya di kontribusi dakwah, baik itu di lingkungan, di masyarakat, di keumatan secara umum, itu Masya Allah banyak sekali terinspirasi dari beliau. Selama hidup Ana dengan Bang Ahmad itu memang gak pernah ada rasa benci ya, karena selalu sayang, selalu senang, selalu bahagia rasanya. Sifat Ustadz Ahmad itu memang selalu peduli. Jadi apapun yang kita rasakan itu responnya selalu tanggap. Jadi kalau misalnya Ana ada apa-apa, ada masalah, itu selalu ceritanya ke Bang Ahmad ya. Semua masalah-masalah saya, semua masalah-masalah Ana itu yang pertama kali tahu tuh pasti Bang Ahmad. Jadi bukan nggak cerita, bahkan setelah menikah pun terkadang cerita ke Bang Ahmad dulu gitu. Itulah mungkin. Ustadz Ahmad sosok yang sangat luar biasa ya untuk kita semuanya, dan beliau adalah kalau orang bilang tuh anak soleh ya, anak soleh beliau yang mungkin yang bisa kita lihat wujud nyatanya ya. Beliau adalah anak yang cerdas, dan kecerdasan beliau itu dibalut dengan pemahaman keislaman yang sangat baik ya, sehingga
menghasilkan pribadi yang sangat luar biasa. Ya, mungkin yang perbedaan yang paling menonjol dari beliau itu adalah beliau itu sangat konsisten ya dengan memperjuangkan nilai-nilai keislaman gitu ya. Dan termasuk beliau sendiri terus berusaha untuk konsisten dalam bersikap dan menjalankan kehidupan beliau itu dengan nilai-nilai Islami. Dan beliau adalah jurusan teknik elektro ya. Tapi luar biasa ya, beliau itu ketika lulus ya dari UNAN ya teknik elektro, diminta oleh orang tuanya untuk mengelola ya pendidikan ya dan pesantren yayasan ya orang tuanya, Yayasan Amir Asyidiki, dan luar biasa gitu beliau itu bersedia gitu ya. Dan beliau pernah bilang bahwa sebenarnya beliau juga punya cita-cita yang besar sesuai dengan jurusannya ya teknik elektro gitu, tapi kata beliau karena emang orang tua Ana meminta gitu ke anak-anak untuk membantu untuk mengembangkan pendidikan di Yayasan Amir Asyidiki ini, ya akhirnya Ana bersedia gitu. Jadi luar biasa ya, beliau juga menyampaikan, nah inilah mungkin bakti anak kepada orang tua Ana. Nah, jadi luar biasa ya Ustaz Ahmad itu, walaupun sebenarnya beliau mungkin bisa ya berkarir dan bekerja sesuai dengan jurusannya, tapi ketika diamanahkan oleh orang tua beliau, ya beliau menerimanya itu dengan dengan sepenuh hati. Nah itu beliau dia mengawali dulu dengan bersama dengan istri beliau ya Zahwela, waktu itu ikut daurah hafal Quran. Jadi beliau punya target hafal Al-Quran dalam waktu 3 bulan ya kalau kemarin tidak salah gitu ya. Jadi luar biasa, yaitu suami istri akhirnya dalam waktu 3 bulan bisa menghafal Al-Quran. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, dan dengan itulah beliau modal untuk lebih semangat lagi ya gitu untuk mengelola pendidikan di Pondok Pesantren Asyidiki. Dalam menjalankan amanahnya di pendidikan di Yayasan Amir Asyidiki ini sangat sangat konsisten, sangat all out gitu ya. Jadi memang mendedikasikan seluruh hidup beliau tuh memang all out di sini gitu. Artinya beliau menikmatinya dan juga berjuang dengan sepenuh hati dan apa yang beliau miliki gitu di Asyidiki ini. Dan artinya tidak mengenal itu pagi, siang, bahkan malam juga gitu kan. Ketika memang beliau bisa, beliau pasti akan menjalankan amanah itu. Ustadz Ahmad orang yang baik, yang paling diingat adalah kalau sosoknya yang kita pasti akan dari jauh akan sangat bisa ya langsung tersenyum ya, karena melihat dari jauh pun ya beliau menampakkan muka yang memang hangat, kemudian ya seolah-olah gitu ya menyambut kita ketika akan bertemu gitu ya, padahal mungkin sedang tidak menyambut kita gitu ya, atau intinya beliau tuh orang yang baik dan ramah. Itulah Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad itu adalah sosok yang sangat menginspirasi sekali ya, bagi saya pribadi, bagi anak-anak saya ya, bagi keluarga kami, karena anak-anak saya ya hampir semuanya bersekolah di sini, dan beliau sebagai pengajarnya, ini sosok yang Masya Allah ya, di era sekarang generasi yang kita sulit sekali menemukan generasi yang istiqomah. Beliau memberikan contoh gitu ya, sosok yang hampir sempurna ya, karena tidak ada manusia yang sempurna, keren, tapi juga menghafal Al-Quran, bahasa Inggrisnya bagus, IT-nya luar biasa, wawasannya luas, sosok pemimpin juga ya, dan pandai narasi gitu ya, pandai Insya Allah ketika mendengarkan tausiah-tausiahnya juga luar biasa, bisa bertemu dengan sosok seperti itu. Sepanjang saya mengenal Ustadz Ahmad itu yang paling menonjol beliau adalah orangnya supel, kemudian mudah bergaul dengan siapa saja. Jadi siapa saja yang pernah kenal dengan Ustadz Ahmad itu langsung merasa dekat ya, walaupun baru pertama kali ketemu atau baru beberapa kali ketemu gitu ya. Jadi dengan sikap beliau yang sangat supel, kemudian juga beliau itu senantiasa tersenyum gitu ya, sehingga siapapun yang mengenal dengan beliau itu orang langsung merasa dekat dengan beliau. Ustadz Ahmad di mata saya adalah seorang sosok yang
inspiratif dan baik, sangat baik. Kita komitmen dalam semua kebaikan. Beliau adalah sosok orang yang baik, peduli, perhatian, serta objektif dalam menilai sesuatu. Jadi Ustaz Ahmad ini adalah orang yang inspiratif sekali. Ustaz Ahmad, menurut Ana lumayan lama Ana berkenal dengan beliau ya. Sosok yang luar biasa. Beliau orangnya sangat tawadhu. Dengan keilmuan dan kapasitas beliau tetap bisa rendah hati, tidak sombong, dan beliau bisa bergaul dengan siapa saja. Yang Ana ketahui, beliau sangat dekat juga dengan anak-anak, dekat dengan pemuda, pemudi juga. Beliau bisa bermasyarakat dengan baik. Bahkan banyak juga karyawan merasa beliau tidak sungkan untuk menegur duluan, dan ini berusaha juga Ana menegur beliau karena beliau sangat inspiratif bagi Ana. Sosok Ustaz Ahmad di mata saya, beliau adalah orang yang sangat amanah begitu, karena memang selama di Asidiki ini saya lumayan lama menjadi staf beliau, karena ketika itu beliau itu adalah kepala unit gitu ya, kepala unit pendidikan karakter, dan sedangkan saya ketika itu adalah staf beliau gitu. Dan di organisasi di luar pun saya juga pernah menjadi staf beliau gitu. Nah, ini terlihat ketika beliau operasi terakhir yang di Jakarta itu, beliau tetap berusaha memberikan kontribusi kepada organisasi ataupun amanah yang diembannya ketika itu gitu. Dimana ini terlihat ketika beliau di Jakarta itu menyempatkan diri, misalnya walaupun dalam keadaan baru selesai operasi, beliau ikut menyempatkan diri untuk ikut rapat Zoom dan sebagainya tuh. Dan kondisinya ketika itu ya terbaring ataupun beliau duduk dengan menggunakan kursi roda gitu. Dan itu sih di mata saya beliau itu adalah orang yang amanah, sangat amanah dengan amanah yang diberikan kepada beliau. Ustadz Ahmad di mata Ana pribadi adalah sosok yang penuh dengan inspirasi, dan Ana pribadi memang sering bertanya kepada beliau tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang hal-hal pribadi dan lain sebagainya. Dan masukan-masukan, saran-saran dari beliau itu sering sekali sesuai dengan apa yang Ana butuhkan, sehingga itu sangat berkesan bagi Ana. Dan kehilangan beliau tentu menyisakan satu duka yang dalam bagi Ana pribadi. Dialah Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai buku ini ditinggalkan, jangan sampai buku ini disimpan atau diwariskan. Buku inilah yang paling penting di antara semua buku-buku tadi. Buku inilah yang paling mulia di atas buku-buku tadi semuanya. Maka anak-anak Ustadz, dekaplah buku ini di dada-dada antum. Peluklah dia terus di dada antum. Jadikan dia pengawal perjalanan antum seterusnya, terutama di masa muda antum saat ini. Inilah asas-asas hukum dalam kehidupan antum. Inilah pelita antum, penerang antum semuanya. Dialah zikrul hakim. Dialah tali Allah yang tidak pernah putus. Dialah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ujung jalannya ada di tangan Allah dan pangkalnya di tangan antum masing-masing. Maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran ini. Bangunlah hubungan anak-anak Ustadz. Bangunlah hubungan antara antum dengan Al-Quran ini adalah hubungan yang sangat harmonis. Hubungan cinta, bukan hubungan yang biasa-biasa saja. Bukan sikap yang meninggalkan Al-Quran ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka anak-anak Ustadz, yakinlah ketika kuat hubungan antum dengan Al-Quran, pasti akan kuat hubungan antum dengan Allah dan kuat dalam menjalani kehidupan. Tapi setiap kali antum meninggalkan Al-Quran, maka antum akan lemah dalam menjalani kehidupan. Ingatlah pesan-pesan ini. Dan Al-Quran ini yang antum masing-masing pasti punya adalah Al-Quran yang sama persis dengan Al-Quran buku yang dipegang, yang dibaca oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dan juga Al-Quran inilah yang membuat generasi-generasi terdahulu mendapatkan skenario terbaik di dalam hidupnya. Kita lihat nanti ketika antum memang mampu menjaganya, menjadikan ini pengawal dalam hidup antum, dimanapun antum berada, tunggu saja skenario terbaik apa yang akan Allah berikan kepada antum semua.